akan sebagai kalimat tahmid. Maka yang namanya tahmid itu tadi dengan perasaan dan senyum yang luar biasa. Maka izin saya tanya kabar lagi kepada teman-teman semua. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Akhirnya terlihat senyuman para peternak rindu. Oke teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Falaq yang insya Allah kemudian kita semua sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya sampai kemudian ada 6 ayat di dalamnya. Itu insya Allah di antara kita semua sudah hafal. Ada yang belum hafal di sini? Quran surat Al-Falaq sudah hafal semua ya insya Allah. Nah, karena teman-teman semua sudah hafal, coba deh sambil dibuka handphonenya atau dibuka mushafnya Quran surat Al-Falaq. Jadi nanti teman-teman ketika saya jelaskan tergambar yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Teman-teman, surat ini kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meriwayatkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka qara'a bil mau'izataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau mengeluh, ketika beliau mengalami musibah-musibah, maka surat yang beliau baca itu adalah Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Karena surat ini punya kekuatan yang istimewa teman-teman, kekuatan yang spesial. Nah, kenapa sampai diriwayatkan bahwa Nabi kalau baru punya masalah, Nabi kalau baru punya problem dalam kehidupannya membaca 2 surat ini? Karena di dalam 2 surat ini ada ayat yang berbicara tentang gimana caranya kita minta perlindungan dari Allah. Nah, saya tuh curiga 2 surat ini kan juga di antara 2 surat favoritnya orang Indonesia ya. Jangan-jangan gara-gara orang Indonesia itu sering banyak masalah, sering banyak problem, jadi mereka sering membaca 2 surat ini. Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan-jangan memang orang Indonesia itu tipikalnya banyak masalah, banyak problem, sehingga 2 surat ini jadi surat favoritnya. Karena tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surat ini terkhusus lebih banyak dibaca ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami musibah. Nah, di antara sebab nuzul di antara surat ini, di antara sebab nuzul dari surat ini adalah ada seorang penyihir bernama Labib, atau dalam riwayat yang lain disebut sebagai Luwaybid bin A'sam. Nah, yang namanya Labib ini dia adalah penyihir yang kemudian menyihir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian rambutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diikatkan kepada sisir yang kemudian diikat dengan 11 tali ikatan. Lalu rambut beliau beserta dengan sisir itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur dan kemudian dibacakan jampi-jampi untuk kemudian menyihir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir ini, beliau walaupun kemudian manusia yang sempurna, beliau manusia yang kita sepakati bahwa beliau itu ahsanan nas, sebaik-baik manusia, khuluqan wa khalqan, sebaik-baik manusia akhlak dan fisiknya. Tapi kemudian kenapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terkena yang namanya sihir? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam padahal adalah sesempurna-sempurnanya manusia, tapi kenapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terkena sihir? Jawabannya adalah agar sebagai bentuk penyempurna syariat Islam. Karena
ketika beliau disetting tidak bisa terkena sihir, ketika nanti di antara umat beliau ada yang terkena sihir, seakan-akan kemudian sihir itu tidak ada dalam agama Islam. Maka di antara hikmah kenapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terkena dengan sihir adalah sebagai contoh terbaik untuk kita semua. Kalau kalian terkena sihir, maka dengan cara melakukan hal-hal yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disembuhkan dengan cara melakukan hal-hal yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu teman-teman semua, ketika beliau menemukan bahwa ternyata beliau itu disihir dengan ikatan dalam sebuah sisir. Rambut beliau diikat dalam sebuah sisir sebanyak 11 ikatan. Ketika beliau bacakan dua surat tadi, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, yang dua surat ini jumlah ayatnya ada 11. Al-Falaq ada berapa? Coba dicek. Ada 5 ayat. An-Nas ada berapa? 6. 5 tambah 6 berapa? 11. Masya Allah adik-adik TPA. 5 tambah 6 sama dengan 11. Nah, diriwayatkan setiap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca satu ayat, maka inhalatil uqadu. Setiap beliau membaca satu ayat, terlepas satu ikatan sampai sempurna 11 ayat dibacakan, 11 ikatan pun juga terlepas. Seakan-akan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah keajaiban. Dengan cara apa? Ini ada kemudian sihir yang jumlahnya 11 ikatan, lalu kemudian Allah selesaikan, Allah kemudian berikan solusi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Quran surat An-Nas dan Quran surat Al-Falaq yang jumlahnya 11 ayat. Lalu kemudian teman-teman, setelah beliau selesai membacakan ayat tadi, Aisyah, istrinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Rasulullah, apakah orang tadi hendak engkau akan balas sihirnya?" Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Enggak, saya enggak mau." Karena apa? Karena kemudian beliau tidak ingin meletakkan atau memberikan keburukan kepada manusia manapun. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas apa yang kemudian orang lain lakukan kepada beliau dengan keburukan yang serupa. Kata beliau, "Amma ana faqad syafani Allah." Adapun saya ini sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa karihtu an utsira 'ala nasi bihi syarran. Dan saya tidak mau membalas keburukan yang sama atas apa yang dilakukan manusia kepada saya. Kalau saya jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung saya datangkan 10 dukun balik. Nah, itu kalau saya. Kalau Muhammad Amin Fadli. Kalau kemudian seorang Muhammad bin Abdullah, ketika beliau mempunyai masalah dengan orang lain, maka beliau tidak akan pernah membalas keburukan yang orang lain berikan kepada beliau dengan keburukan. Tadi kata beliau apa? Amma ana faqad syafani Allah. Adapun saya itu sudah disembuhkan oleh Allah. Wa karihtu, dan aku kemudian tidak suka an utsira 'alan nas bihi syarran. Saya tidak mau membalas keburukan yang dilakukan orang lain kepada saya juga dengan keburukan. Masya Allah, dari Quran surat Al-Falaq ini kita belajar akhlak daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak salah teman-teman kalau kita semua cinta dengan Quran surat An-Nas, karena ternyata di balik Quran surat An-Nas itu ada Quran surat Al-Falaq, itu ada kemudian
rahasia, ada kemudian akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian asbabun nuzul daripada Quran surat An-Nas dan Quran surat Al-Falaq. Dan ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dua surat ini tidak hanya ketika beliau mendapati sihir saja. Tadi kata para sahabat, kanan nabiyyu idza ishtaka, ketika beliau punya banyak masalah, ketika beliau punya banyak problem, maka qara'a bil mau'izataini, beliau membaca dua surat, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Dua surat ini disebut sebagai al-mu'awwidhataini, dua surat yang digunakan sebagai perlindungan. Kenapa? Karena di dalam dua surat ini sama-sama ada ayat Qul a'udhu. Di dalam Quran surat Al-Falaq ada Qul a'udhu birabbil falaq. Dalam Quran surat An-Nas ada ayat Qul a'udhu birabbin nas. Disebut sebagai mu'awwidhataini karena dua-duanya diawali dengan kalimat ta'awudz. Nah, sekarang saya tanya kepada teman-teman semua, apa yang disebut sebagai ta'awudz? Apa makna dari kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Apa makna daripada ta'awudz? Apa maksudnya? Subuh. Apa kira-kira? Ta'awudz itu apa? Yang namanya ta'awudz, teman-teman, secara bahasa ta'awudz itu adalah al-ilsaq. Ilsaq itu artinya menempel dengan kencang, menempel dengan kuat, itu namanya ilsaq. Atau kemudian secara istilah adalah, kata para ulama, disebut dengan al-laj'u, atau kemudian sebagai tempat perlindungan, al-laj'u ila syai'in, berlindung kepada sesuatu, yaqiya man yalja, dan melindungi orang yang berlindung kepadanya, man yalja'u ilaihi ma yakhafuhu. Jadi yang disebut sebagai ta'awudz itu adalah berlindung kepada sesuatu yang menjadikan orang yang berlindung kepadanya itu hilang rasa takutnya. Itu disebut sebagai ta'awudz. Saya ulangi ya, kata para ulama secara istilah adalah al-laj'u ila syai'in, berlindung kepada sesuatu yang dengan berlindungnya ini yaqiya man yalja'u ilaihi ma yakhafuhu, menjadikan orang yang berlindung dengannya itu hilang rasa takut. Itu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka basic daripada ta'awudz itu bukan hanya sekedar teman-teman berlindung kepada Allah, enggak. Tapi basic daripada ta'awudz itu adalah berlindung dari segala bentuk ketakutan yang ada dalam hati kita, agar kita merasa aman hanya dengan Allah. Jadi secara bahasa ta'awudz itu adalah ilsaq atau menempel. Seakan-akan kita minta kepada Allah dengan kalimat Qul a'udzu, katakan wahai Muhammad, a'udzu, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Tidak hanya berlindung ya Allah, tapi pengen nempel dengan Engkau ya Allah, pengen gak lepas dari Engkau ya Allah. Ya Allah, saya punya banyak rasa takut ya Allah. Ya Allah, saya punya banyak kekhawatiran ya Allah. Ya Allah, saya punya banyak rasa tidak tenang ya Allah. Tapi ya Allah, kalau saya sudah mengatakan a'udzu, maka saya yakin ya Allah, segala bentuk ketakutan, segala bentuk kekhawatiran yang ada dalam hati saya itu pasti akan hilang. Karena apa? Yang disebut sebagai ta'awudz tadi adalah al-laj'u ila syai'in, berlindung kepada sesuatu, yaqiya man yalja'u ilaihi ma yakhafuhu, melindungi orang yang berlindung dengannya atas apa yang dia takuti. Coba saya tanya kepada teman-teman semua, ketakutan apa sih yang paling sering kita hadapi di dunia ini? Kematian.
Masya Allah. Teman-teman yang lain, ketakutan apa? Ketakutan apa yang paling sering teman-teman hadapi? Dosa. Masa depan. Oke. Nah, masa depan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Satu lagi mungkin kehilangan. Oke. Ada masa depan, ada kematian, ada dosa, ada kehilangan. Coba kita cek di dalam Quran surat Al-Falaq ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung kepada Allah, katakan saya berlindung kepada Allah birabbil falaq, kepada Rabb al-Falaq. Coba teman-teman buka terjemah Al-Quran, apa makna al-Falaq? Apa? Waktu subuh. Maka dalam ayat pertama dalam Quran surat Al-Falaq, seakan-akan teman-teman semua berlindung kepada Allah. Ya Allah, yang paling saya takutkan, yang paling saya khawatirkan itu adalah hari esok ya Allah, masa depan ya Allah. Entah masa depannya bertemu dengan kematian, entah masa depannya itu bertemu dengan sesuatu yang kita nggak tahu bagaimana, masa depannya ketemu dengan kehilangan, masa depannya ketemu dengan dosa, itu kita sama-sama nggak tahu teman-teman. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini tuh ngerti banget apa yang paling jadi ketakutan di antara kita. Ketakutan kita yang menemui hari esok, entah dengan maksiat, entah dengan kehilangan orang lain, entah dengan kematian kita, atau entah dengan masa depan kita yang kemudian kita sama-sama nggak tahu seperti apa. Saya kasih contoh, teman-teman, kalau misalkan jalan di tempat yang gelap, nggak ada lampunya, benar-benar gelap, nggak ada lampunya, teman-teman nggak bisa melihat, kira-kira merinding nggak? Merinding nggak kira-kira? Merinding kan? Kenapa merinding? Karena kita berjalan di sebuah tempat yang kita nggak bisa melihatnya. Maka bukankah kita ketika berjalan di masa depan itu juga berjalan kepada sebuah tempat yang kita sama-sama nggak bisa melihatnya? Ya nggak? Kita kan sama-sama nggak bisa melihat bagaimana masa depan itu berjalan kan? Dan itu serem teman-teman, serem banget kita berjalan kepada sesuatu yang kita nggak tahu nih. Bahkan satu detik ke depan saya ini mati atau hidup pun saya juga nggak tahu. Atau setelah pulang dari sini saya mendapatkan apapun saya juga nggak tahu. Jadi berjalan menuju sesuatu yang kita nggak tahu, bentuknya kayak gimana, hasilnya seperti apa, itu ngeri, serem banget. Maka di ayat pertama seakan-akan Allah bilang, hambaku, kamu kan takut ya dengan masa depanmu, kamu kan merasa serem ya dengan masa depanmu, maka kul, ini loh caranya, bilang aja kul a'udzu birabbil falaq. Bukankah kamu punya Allah, Rabbnya hari esok yang akan kemudian mengurusi semua kehidupan kita. Dan teman-teman, kenapa ada kalimat kul di depan? Tidak langsung misalkan a'udzu birabbil falaq. Kenapa ada kata kulnya? Saya kasih contoh. Seorang ibu ketika ngajari anaknya belajar ngomong. Biasanya kalau seorang ibu ketika ngajari anaknya ngomong, si ibu bilang ketika misalkan ya anaknya baru minta sesuatu, ketika baru minta sesuatu tiba-tiba tangannya ngatur, bahasa Indonesia ngatur itu apa? Menengadah tangannya. Oh, ngatur motor dia. Tiba-tiba dia menjulurkan tangannya. Nah, menjulurkan tangannya. Terus karena si ibu ini pengen ngajari
si anak ini untuk ngomong terima kasih, untuk ngomong minta sesuatu, minta tolong, maka biasanya si ibu ini bilang sebelum menjulurkan tangan bilang apa nak? Bilang apa? Minta tolong. Kalau udah dikasih, kalau udah dikasih, ibunya bilang sebelum pergi jangan lupa bilang apa? Bilang apa? Makasih. Nah, itu cara Allah ngajarin kita terhadap ketakutan yang kita paling takutkan di dunia ini. Seakan-akan kayak ibu ngajari anak kecilnya. Hambaku, kamu takut ya terhadap masa depan. Kamu merasa khawatir ya terhadap masa depan. Jangan lupa bilang apa? Bilang apa? Kul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai hari esok. Masya Allah, maka di dalam ayat yang pertama ini, kalau teman-teman tidak merasa melted dengan bagaimana cara Allah ngajarin hambanya untuk menghilangkan rasa takutnya, cukup dengan satu ayat ini kok teman-teman tidak merasa terenyuh bagaimana cara Allah ngajarin kita agar kita menghilangkan, agar kita merasa tenang dari rasa takut kita. Kok kita nggak merasa Allah itu baik kepada kita, maka ada yang salah dalam keimanan kita. Kalau melihat ibu-ibu baru ngajarin anaknya dengan kalimat yang lucu tadi, misalkan tadi ibu-ibunya bilang jangan lupa bilang apa nak, jangan lupa bilang apa, makasih. Kalau nanti anaknya bisa bilang makasih mah, makasih ya, itu kan orang lihat gemes ya. Orang lihat, masya Allah kok pinter banget ya anaknya, masya Allah ibunya pinter banget ngajarinnya. Nah, ya kita ini kayak anak kecil yang baru dituntun omong sama Allah. Kalau kamu nggak tahu bagaimana cara agar terlepas daripada rasa ketakutan, jangan lupa bilang apa hambaku, jangan lupa bilang apa, a'udzu birabbil falaq. Kita ini kayak anak kecil yang baru dituntun omong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh para sahabat, karena Nabiyu idza ishtaka qara'a ala nafsihi bil mau'idataini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika punya banyak masalah, maka beliau bacakan terhadap dirinya beliau sendiri dengan dua surat ini. Jangan-jangan teman-teman orang Indonesia itu suka dengan surat ini karena memang orang-orang Indonesia itu pengen belajar bagaimana kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Surat-surat yang kita kira sepele teman-teman, surat-surat yang kita kira simple, ternyata itu mengandung makna, mengandung kemudian penjelasan yang luar biasa ketika kita mau mentadabburinya. Kemarin ada yang datang di UNS event merayakan sesak, ada yang datang, Masya Allah, banyak kan ya yang merasa awalnya kayak surat Al-Insyirah itu kayak ya biasa aja, kayak ya udah kayak surat yang lainnya. Tapi ketika kita bedah dan kemudian kita bahas, ternyata surat Al-Insyirah itu sedalam itu. Termasuk juga surat Al-Falaq. Mungkin ini adalah surat yang paling teman-teman sering gunakan ketika teman-teman sholat. Teman-teman sering banget ketika sholat misalkan menggunakan surat ini. Ternyata setelah kita renungi satu ayat saja, satu ayat, bukan satu ayat, bahkan satu kata kul, itu di dalamnya mengandung betapa kemudian Allah sayang kepada kita semua. Kita ini dianggap seperti anak kecil yang sedang dituntun berbicara. Maka Masya Allah, betapa kemudian Allah itu selalu hadir untuk kita semua. Qul a'udzu birabbil falaq. Cek. Qul a'udzu birabbil falaq. Cek. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekarang kata Rabb.
sering berdoa, ya Rob, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa kata Rob maknanya? Makna dari kata Rob, teman-teman, punya dua makna. Pertama adalah islahu syu'unil ghaib, memperbaiki sesuatu yang lain, dan yang kedua adalah wari'ayatu amrihi, dan menjaga. Yang namanya Rob itu adalah zat yang memperbaiki serta menjaga. Teman-teman tahu lagunya Nadif, karena bersamamu semua terasa indah. Kenapa terasa indah? Karena orang yang membersamai kita senantiasa menjaga dan melindungi kita, dan kemudian memperbaiki kita, sehingga ketika kita bersama dengan orang tersebut, perasaan kita menjadi bahagia. Nah, kata Rob itu punya dua makna tadi. Yang pertama adalah memperbaiki, dan yang kedua adalah menjaga. Ada yang bisa menjaga tapi tidak bisa memperbaiki. Ada yang bisa memperbaiki tapi tidak bisa menjaga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak hanya menjaga saja, sekaligus siap memperbaiki setiap luka yang kita rasakan. Cocok dengan pembahasan kita sebelumnya. Kenapa Allah gunakan Qul a'udzu birabbil falaq? Kenapa tidak menggunakan kalimat Qul a'udzu bi ilahil falaq? Menggunakan kata ilah yang artinya adalah Tuhan. Kenapa tidak menggunakan kata ilah tapi menggunakan kata Rob? Karena berkesesuaian dengan apa yang kita bahas sebelumnya, bahwa ayat yang pertama ini bicara tentang ketakutan yang paling ditakuti oleh manusia. Ya nggak, teman-teman? Tadi kan kita udah bahas ya, bahwa ayat pertama berbicara tentang ketakutan yang paling ditakuti manusia. Apa ketakutan yang paling ditakuti terhadap masa depan? Nah, kemudian Allah gunakan kata Rob di sini seakan-akan Allah mengatakan, wahai hambaku, kenapa engkau merasa takut dan khawatir sedangkan kamu punya Rob yang siap untuk menjaga dan memperbaiki semua urusan. Ibarat teman-teman berjalan ke luar kota, teman-teman berjalan sendiri, teman-teman ibarat berjalan ke luar kota, cukup teman-teman misalkan naik mobil. Ketika teman-teman naik mobil dibersamai dengan para montir, kira-kira teman-teman bakal merasa tenang dan merasa aman gak selama perjalanan? Teman-teman dibersamai dengan montir yang siap memperbaiki kalau bannya bocor, dan siap menjaga dan memberikan maintenance ketika kendaraan yang bermasalah. Kira-kira teman-teman merasa aman nggak ketika berjalan keluar kota dengan keadaan seperti itu? Nyaman ya, aman ya? Atau gini, ada yang pernah pergi ke Jogja naik KRL? Coba yang pernah naik KRL angkat tangan. Angkat tangan. Naik kereta, ada yang pernah naik kereta? Naik kapal ada? Naik pesawat ada? Teman-teman ketika naik kapal, naik kereta, naik pesawat, kalian kenal nggak sama masinisnya, pilotnya? Kenal nggak kira-kira? Yes. Nggak kenal. Tapi kenapa kalian merasa aman ketika berjalan bersama dengan mereka? Pasrah. Karena terpercaya. Loh, kita ini teman-teman berjalan menjalani kehidupan dunia. Yang mengatur perjalanan kita bukan hanya pilot, yang mengatur perjalanan kita bukan hanya masinis, tapi yang mengatur perjalanan kita adalah
Allah. Lalu mengapa kita merasa khawatir dan takut terhadap kehidupan kita? Sedangkan ketika kita berjalan menaiki kereta yang kita ini tidak kenal dengan masinisnya, dengan pilotnya, kita bisa yakin kita sampai kepada tujuan. Tapi kenapa kita gagal yakin kepada Allah yang Allah siap menjamin dan menjaga kehidupan kita? Jangan-jangan kita belum belajar Quran surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kata roh, maknanya adalah menjaga dan memperbaiki. Lalu kemudian kata Al-Falaq. Ini kayaknya satu pertemuan cukup hanya untuk satu ayat, teman-teman. Kata Al-Falaq. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Faliqul Isbah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pemecah di waktu pagi hari. Kata Al-Falaq, falaqo itu artinya adalah memecahkan sesuatu. Memecahkan sesuatu yang gambarannya seperti waktu pagi hari. Kenapa pagi hari disebut sebagai falak? Karena cahaya pagi hari itu memecah gelapnya malam. Nah teman-teman, kenapa di ayat ini ketika Allah bicara tentang subuh tidak menggunakan kata subuh? Misalkan ya, qul a'udzu birabbis subhi, misalkan saya berlindung kepada Allah dengan rohnya subuh. Kenapa menggunakan kata al-falaq? Karena kata al-falaq ini masih punya kaitan dengan penjelasan sebelumnya tadi. Tadi ya, yang kita bahas pertama apa? Apa yang paling ditakuti manusia? Masa depannya. Itu yang paling mereka takuti. Hari esok adalah hal yang paling mereka takuti. Dan kemudian menggunakan kata Rabb, seakan-akan Allah berkata bahwa Allah yang akan menjamin hari esok. Lalu menggunakan kata al-falaq yang artinya adalah memecah sesuatu, yang gambarannya seperti mentari pagi yang memecah gelapnya malam. Maka kalau kemudian kita pengen ngerti bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua, maka lihat bahwa ternyata semakin gelap malam, semakin dekat juga dengan matahari terbit. Maka jangan-jangan teman-teman ketika punya masalah, masalahnya baru berat banget, baru banyak banget, jangan-jangan sebentar lagi waktu subuh akan tiba. Bagaimana cara Allah mengurai masalah yang gelap, yang kemudian rumit itu? Sesederhana seperti ketika waktu pagi hari muncul, cahayanya pelan, dan kemudian akhirnya menghilangkan gelap yang ada. Maka jangan-jangan ketika kita baru gelap-gelapnya, baru ribet-ribetnya menjalani masalah, itu tanda waktu subuh sudah dekat. Dan jangan-jangan juga teman-teman, bintang itu terlihat di waktu pagi atau di waktu siang, atau di waktu malam. Di waktu malam. Ada nggak bintang yang terlihat di waktu pagi atau siang? Oke. Kontak saya yang namanya bintang ada 3 atau 4 gitu. Bintang itu terlihat di waktu malam. Kalau ada cahaya matahari, bintangnya kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Maka jangan-jangan Allah hadirkan gelap di dalam kehidupan kita itu semata-mata Allah ingin kita jadikan sebagai, Allah ingin menjadikan kita sebagai bintangnya. Ketika kemudian masalah kita baru gelapnya, jangan-jangan tadi Allah hadirkan gelap agar bintangnya muncul. Ya, bintangnya siapa? Teman-teman semua yang sedang Allah uji dalam berbagai masalah. Maka tidak salah Allah katakan di dalam Quran surat Al-Ankabut dengan kalimat bahwa hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia mereka akan mengira ditinggalkan begitu saja dengan hanya mengatakan beriman sedangkan mereka tidak diuji? Ujiannya hanya bertujuan untuk menjadikan kita menjadi bintang yang ketika dilihat manusia dari kejauhan itu terasa indah dipandang.